sekarang kami sedang berada di salah satu ruangan anggota DPRD Kabupaten Ende, Komisi 2, dan narasumbernya Bapak Vincentius Sangu, SH.MH. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih Bapak yang sudah mengindahkan permintaan kami dan meluangkan waktu untuk kelompok kami. Jadi Bapak, di sini kami akan bertanya mengenai implementasi hubungan dan kewenangan kerja antara DPRD dan kepala daerah di Kabupaten Ende. Oke Pak, langsung saja ke pertanyaannya Pak. Sejauh mana Bapak mekanisme implementasi hubungan dan kewenangan kerja antara DPRD dan kepala daerah di Kabupaten Ende ini? Mantap, pertanyaan berat-berat nih. Ini kalau narasumbernya salah juga bahaya ini. Terima kasih atas kunjungan teman-teman saya. Bagaimana mekanisme hubungan kerja? Bahwa DPRD Kabupaten Ende, DPRD adalah lembaga mitra dari eksekutif di tingkat daerah. Sebagai mitra, tentu kami bersama dengan eksekutif atau bersama dengan kepala daerah untuk menjalankan bagaimana mewujudkan otonomi daerah secara baik dan benar di daerah. Mekanisme hubungan kerja itu tentu kami taat pada undang-undang pemerintahan daerah. Kami taat pada undang-undang susunan kedudukan dari MPR, DPR, DPRD, DPD. Kami taat pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum berpijak bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat daerah. Nah, dalam proses itu maka DPR sebagai lembaga mitra dari eksekutif di tingkat daerah dengan kewenangan yang diberikan ada 3 fungsi. Fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting atau anggaran. Dan pembatasan fungsi itu yang kemudian memberikan ruang bagi DPRD harus bisa bekerja secara maksimal sebagai pengawasan, sebagai mitra dari pemerintah untuk bisa menjawabi apa yang diamanatkan oleh undang-undang atau apa yang menjadi impian dalam proses pembangunan dan kesejahteraan buat daerah. Kira-kira begitu. Oke Pak, terima kasih. Bagaimana Bapak kewenangan kerja DPRD dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala daerah? Oke. Secara formal secara tetap ya, itu diamanatkan bahwa kinerja pemerintah akan dievaluasi oleh DPRD pertamanya. Itu melalui namanya laporan pertanggungjawaban kepala daerah atau bupati. Setiap tahun itu dievaluasi oleh DPRD. Yang efektif antara anggota DPRD dan kepala daerah di Kabupaten Ende ini. Itu saja dari saya. Iya, tantangan pertama menurut saya adalah beragam kepentingan politik. Karena yang datang di lembaga DPRD sendiri dan kemudian pemerintah di eksekutif itu juga punya latar belakang politik dan latar belakang kepentingan politik yang berbeda. Sehingga dalam proses perjalanan ada gap, lalu kemudian proses lanjutannya itu sedikit membutuhkan waktu dan energi. Itu pertama. Yang kedua, soal komunikasi, soal koordinasi. Juga kami merasakan bila ruang komunikasi dan koordinasi kurang terlalu bagus dibangun atau kurang terlalu cair perjalanannya, maka proses terhadap perencanaan dan pelaksanaan terhadap kebijakan itu pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan energi yang lebih sedikit. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik antara DPRD dan kepala daerah
jika terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya masing-masing. Iya, pasti berbeda pendapat ada. Mekanisme penyelesaiannya adalah dibangunkan lobi-lobi politik. Ini sangat politis. Harus berani ada, bukan berani, tapi harus ada kerelaan hati, keikhlasan hati dari masing-masing lembaga yang dipimpin oleh orang-orang ini untuk memikirkan bahwa ada hal yang lebih besar yang harus diurus adalah rakyat. Bila terjadi jalan buntu atau problem, maka lobby-lobby politik bertemu, berkomunikasi, koordinasi, komunikasi itu harus, ruang itu tetap dibuka dan itu bisa kita selesaikan. Bila itu tidak, maka memang selama ini belum. Tetapi kemudian itu jalan buntu, tentu satu tingkat di atasnya pemerintah provinsi itu akan turun tangan bantu memediasi, atau naik ke atas itulah Kementerian Dalam Negeri yang akan turun tangan menyelesaikan. Itulah amanat dari undang-undang tentang pemerintahan daerah. Tetapi sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan permasalahan sangat luar biasa di Kabupaten Ende ini. Kalau soal biasa, perbedaan pandangan, perbedaan tindakan itu pasti ada, dan itu bisa kita selesaikan melalui bangun komunikasi dan koordinasi di tingkat Ende saja. Kira-kira begitu. Dan kalau memang sulit ini, juga kita akan lihat, misalnya ini, gerbong kekuatan politik partai mana, kita akan bangun komunikasi dengan pimpinan partai politik supaya bisa turun, ikut memberikan dukungan problem tentang komunikasi yang kurang terlalu harmonis ini bisa segera diselesaikan. Pak, untuk meningkatkan efektivitas hubungan dan mekanisme kerja antara DPRD dan kepala daerah di Kabupaten Ende di tahun 2024 sampai 2029. Amin. 5 tahun ke depan, tetapi ini adalah masa transisi tahap pertama. Masa transisi ini kita sedang terjadi pergantian kepemimpinan yang definitif ya. Ini kan masih pejabat menuju ke kepala daerah yang definitif hasil pemilihan langsung di 27 November 2024 nanti. Di masa transisi ini kita berharap dengan fakta DPRD juga sudah di masa penghujung, sangat kurang efektif pekerjaan itu pasti. Secara real misalnya hari ini dari 6 atau 7 ranperda kita baru bisa menghasilkan ranperda wajib. Nah, sementara perda inisiatif usulan dari pemerintah maupun DPRD itu belum bergerak sedikit pun. Itu sudah kurang efektif real sampai dengan sekarang. Nah, karena itu kita berharap kepada pemerintah fokus pada pelaksanaan roda pemerintahan untuk tidak terpancing dengan riak-riak politik yang sudah mulai bergeser dari tingkat nasional ke tingkat daerah dalam konteks pemilihan kepala daerah. Satu. Yang kedua, fokus pada amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan roda pemerintahan supaya roda pemerintahan bisa berjalan efektif, supaya pelaksanaan kerja-kerja pemerintahan di daerah ini juga bisa berjalan efektif, dengan muara akhirnya adalah daerah kita tidak dirugikan, rakyat kita kemudian bisa menikmati pembangunan atas hasil buah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah di masa transisi ini. Dan yang ketiga, perlu melakukan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat di masa transisi ini supaya pada saat pergantian kepemimpinan di tingkat daerah nanti itu tidak menjadi problem yang begitu besar. Dan kemudian untuk harapan 5 tahun ke depan, tentu kepada DPRD dan kepada pemerintah mereka harus punya kemampuan sumber daya manusia yang bagus. Partai politik yang mengirimkan kader-kadernya juga perlu mendapatkan kesempatan untuk mengambil sebagian peran yang besar terhadap peningkatan kapasitas kader-kader yang ada ke sini, sehingga roda-roda pemerintahan atau pekerjaan-pekerjaan di DPRD ini
itu bisa dilaksanakan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin demi kebaikan buat daerah dan rakyat ini. Begitu. Terima kasih Pak. Apa saja regulasi yang Bapak sudah buat selama 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR dalam membangun kota Ende ini? Kurang lebih sekitar 15 peraturan daerah yang dihasilkan. Kalau mau ambil nanti boleh ambil, tapi setidaknya kehadiran saya sebagai alumni tentu membawa misi untuk menjaga nama baik kampus biru saya. Karena itu saya berkontribusi bersama dengan politisi lain dan pemerintahan lain di sini. Saya tetap ada di badan pembentukan peraturan daerah dan saya ikut di dalam sampai dengan sekarang mereka percayakan saya sebagai ketua badan pembentukan peraturan daerah. Kira-kira begitu. Yang boleh menarik saya bagikan adalah sejumlah draft atas buah rancangan peraturan daerah yang sempat mendapat tanggapan dan polemik, tapi kemudian saya turut berkontribusi untuk bisa meredam dan menyelesaikan itu dengan baik. Salah satu adalah peraturan daerah tentang Tratinbum, ya, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Itu sempat ada polemik, lalu kemudian ini kami bisa menyelesaikan dengan baik. Ada juga peraturan daerah tentang perlindungan kekerasan terhadap anak, perempuan dan anak. Juga ada banyaklah perizinan, rencana tata ruang wilayah, macam-macam. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bisa juga nanti adik-adik boleh foto atau ke apa, bisa ambil. Kira-kira itu kontribusi yang bisa saya berikan. Berterima kasih untuk Universitas Flores. Saya terima kasih bisa dihadirkan kelompok kami. Ya. Saya sebagai ketua kelompok mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas jawabannya yang cukup memuas Pak Amin. untuk kami, dan kami terima kasih juga atas waktu yang telah Bapak luangkan